Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan bahasan Syu'abul Iman untuk bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tik wa kafir au bibil wa dishkuron wahfad lisanaka thumma farjakatag namu adil amanata la tuqatil musliman wahdar ta'aman thumma malakata rumu. Wa'tik jeung kudu ngamerdekakeun anjeun, wa kafir jeung kudu mayar kifarat anjeun, aupi kudu nyumponan anjeun bil wa'di kana janji, uskuron kudu syukuran temenan anjeun, wahfaz jeung kudu ngaraksa anjeun lisanaka kana lisan anjeun, summa parjaka terus kana parji anjeun, tagnamu mangka untung anjeun. Addi kudu nyumponan anjeun al amanata kana amanat, la tuqatil ulah merangan anjeun musliman ka jama Islam, wahdar jeung kudu sieun anjeun ta'aman kana kadaharan, summa malaka tuluy kana harta anjeun, tahrumu anu haram anjeun. Dalam bait ini ada 6 cabangnya iman, melanjutkan cabang iman yang telah lalu, yaitu cabang iman yang ke-30. Cabang iman yang ke-30 yaitu itqu raqabah, memerdekakan budak atau hamba sahaya yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan salimatan a'taqallah bikulli udwin minha udwan minhu minan nar hatta parjihi bi parjihi. Kata Nabi, barang siapa yang memerdekakan budak yang muslim serta selamat dari aib, tidak ada cacatnya, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota daripada budak tersebut pada anggota orang yang memerdekakannya itu dari api neraka, hatta parjihi biparji, sehingga kemaluan dengan kemaluannya. Jadi artinya segala anggota badan abid atau budak yang diperdekakan itu Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memerdekakan budak sama dengan merdekanya anggota badan daripada hamba saya tersebut.
Jadi bebaskan daripada api neraka. Telinganya bebas, tangannya bebas, kepalanya bebas, kakinya bebas, sampai kemaluannya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bara api neraka. Cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-31 adalah al-kafarah, membayar kifarat. Apa itu kafarah? Wahya kifarat itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada yang disebut kifarat dihar. Yang kedua kifaratul qatl, kifarat pembunuhan. Yang ketiga kifaratul jima, nar Ramadan amdan, kifarat suami yang berhubungan terhadap istrinya pada siang bulan Ramadan dengan sengaja. Hubungan suami istri di siang bulan Ramadan dengan sengaja. Dan yang keempat adalah kifarat yamin, yaitu kifarat sumpah. Dan yang wajib daripada kifarat yang 3 di awal, yaitu kifarat dihar, kifarat membunuh, kifarat suami istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan, itu adalah iktiku rukubatin muminatin salimatin alil aib, yaitu memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan budak yang beriman yang selamat dari keaiban, tidak ada cacat yang mengganggu terhadap pekerjaannya. Kalau tidak mampu mengeluarkan kafarat dengan memerdekakan abid, wajib asamu sahrain mutatabi'aini, maka wajib berpuasa 2 bulan terus menerus. Bahkan umpamanya kalau puasanya sudah mendapatkan hampir tamat 2 bulan, terganggu 1 hari 2 hari, tidak ada udurnya selain haid, itu wajib diulangi lagi. Wayan ketika tabu bila iftar, dari menerima putus tatabunya terus menerusnya dengan berbuka walau biudrin, walaupun buka itu tersebut dengan keadaan udur, ila nawa haidin, kecuali udurnya itu dengan haid bagi wanita. Pain aja jamin royani, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan terus menerus, maka wajib memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan jatah 1 mud dari kekuatan makanan pokok yang ada di negara tersebut, yang ada di negara yang dimana orang tersebut melakukan pelanggaran. Ila fil qatli, kecuali dalam kifarat pembunuhan, itu tidak bisa diganti dengan memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Wa wajib akhirati, dan yang wajib bagi yang terakhir yaitu kifaratul yamin, kifarat sumpah, yaitu it'amu asrati masakina, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, dan di mana setiap orang miskin itu mendapat jatah 1 mud daripada kekuatan atau yang menjadi kekuatan di negara tersebut, atau yang menjadi bahan makanan pokok di negara tersebut, atau memberikan pakaian, atau memerdekakan abid yang beriman. Kalau itu tidak mampu, memberi makanan tidak mampu, memberi pakaian pun tidak mampu, memerdekakan abid tidak mampu, maka wajib puasa selama 3 hari walau mutafarriqatan, walaupun terpisah-pisah. Nah, itu kifarat-kifarat yang wajib dilaksanakan, itu baik kifarat membunuh atau kifarat dihar, kifarat pembunuhan,
kifarat hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, atau kifarat sumpah. Yang dimaksud dengan kifarat di hari itu adalah apabila suami menyamakan istrinya dengan keturunannya atau mahramnya, baik mahram nasab atau mahram karena pernikahan, itu wajib membayar kifarat dihar namanya. Dihar ada dua kalau tidak salah, ada dihar soreh, ada juga dihar kinayah. Kalau dihar soreh tidak perlu niat, kalau dihar kinayah itu perlu niat. Wasubatu saniyatu wasalasuna, dan cabang iman yang nomor ke-32 adalah awafa bil wadi, yaitu melaksanakan janji. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi janji. Dan juga Allah berfirman, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah olehmu janji, karena janji itu akan ditanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, al-iddah dain, janji itu adalah hutang, berarti hutang kan harus dibayar. Wa qala aidan salasun fil munafik, Nabi pernah bersabda juga 3 perkara ada di dalam orang yang munafik. Idah hadasa kadaba, yang pertama bila mana berbicara berdusta. Waida wa'ada halapa, yang kedua bila mana janji suka tidak ditepati. Waida tuminahona, dan apabila dipercaya ya hianat. Nah, ketiga sifat ini berada di dalam orang yang munafik. Jadi kalau kita ingkar janji, kita bicara selalu bohong, kalau diberi amanat tidak disampaikan, ya berarti kita sudah munafik. Naudzubillah. Dan cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-33, asyukru, bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uskuru li wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Lantas dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ma yaf'allah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu semua kalau kamu bersyukur dan beriman. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda lagi, arba'u hisalin man kunna fi kamula islamuhu. Ada 4 macam, apabila seseorang mempunyai 4 macam ini di dalam dirinya, maka sempurna Islamnya. Walau kana lau min qarni ila qadamai khataya, walaupun istilahnya dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya banyak berbuat dosa. Yang pertama asidku, punya sifat jujur. Yang kedua wasyukru, yang kedua pandai bersyukur. Yang ketiga wal haya, dan punya rasa malu. Yang keempat husnul khuluq, bagus budi pekerti. Jadi kita intinya harus bersyukur kepada semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wasyukur yang tadimu minal ilmi wa hal wal amalin. Syukur itu tersusun dari 3 unsur. Yang pertama unsur ilmu, yang kedua amal, yang ketiga tingkah, perbuatan. Fal ilmu huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Sedangkan ilmu adalah kita mengetahui, meyakini bahwa
terhadap nikmat, bahwa nikmat itu berasal dari yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal hal huwa al faruh al hasil bin inamil mun'im. Yang kedua, punya rasa gembira, hati merasa gembira karena sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal amal huwa al qiyamu bima huwa maksudul mun'im wa mahbub, yaitu beramal mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh mun'im, yang memberi nikmat, yaitu Allah. Menggunakan kenikmatan ini sesuai yang dikehendaki Allah, sesuai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Jadi syukur itu berarti ada mengandung 3 unsur. Yang pertama asyukru, kalau di dalam dengan istilah lain mungkin asyukru bil lisan, asyukru bil adhan, wasyukru bil arkan. Ada syukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Ada syukur bil adhan, yaitu syukur dengan hati, kita merasa gembira dengan datangnya nikmat. Dan yang ketiga asyukur bil arkan, yaitu bersyukur dengan anggota badan, itu dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, menggunakan segala sesuatu kenikmatan itu di jalan yang diridhoi Allah, di jalan yang disenangi Allah, sesuai dengan definisi syukur, yaitu syarful abdi jami'a ma an'amallahu huliqa li ajri, yaitu menggunakan segala sesuatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Kita diberikan telinga, digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita diberikan 2 bola mata, digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita diberikan tangan, digunakan untuk bekerja, mencari nafkah buat anak istri, atau memberikan sedekah kepada orang lain, itu juga syukur kepada Allah. Tidak diberikan 2 kaki, dilangkahkan ke tempat yang maslahat, dilangkahkan ke tempat yang diridhoi Allah, dilangkahkan ke tempat di jalan Allah, itu juga syukur karena digunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di intinya semua perbuatan yang dilakukan oleh kita dengan disertai dengan rasa syukur kepada Allah, nah, itulah hakikatnya syukur. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama ada yang mengatakan syukur ama alamat ambal masyrab wal malbas wa syukur khasah ala warisatul qulub. Bersyukurnya orang-orang yang bodoh itu biasanya hanya sebatas makanan, minuman, atau pakaian. Punya pakaian bagus, bersyukur. Punya makanan yang bagus, bersyukur. Punya kendaraan yang bagus, bersyukur. Padahal hakikatnya syukur bukan itu saja. Semua gerakan anggota badan kita yang digerakkan di jalan Allah, diiringi dengan hati yang ikhlas, yaitu adalah hakikat daripada syukur. Maka wasyukru khas, nah, syukur orang yang orang yang pintar itu yaitu syukur dengan hati dengan merasa gembira karena diberikan hidayah oleh Allah, karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bersyukur diberikan nikmat berupa makanan, berupa pakaian, berupa kendaraan dan rumah dan sebagainya. Wasubatu rabiatu wasarsuna, dan cabang iman yang keempat bukan 34,
yaitu hifdzul lisan, amalayan bagi, menjaga lisan dari sesuatu yang tidak perlu. Jadi kalau tidak ada gunanya jangan diucapkan. Hati-hati dalam berbicara. Sebab ya kan lisanuka asaduka. Lisan itu adalah harimau. Banyak orang yang selamat karena lisannya, juga tidak sedikit banyak orang yang celaka karena lisannya juga. Maka hati-hati dengan lisan, jaga lisan, jaga lisan. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisan. Mayal padu min qaulin illa ladai raqib wa atid, kata Rasul, kata Allah. Tidak semata-mata seseorang mengucapkan sesuatu kecuali di samping ucapannya itu diperhatikan oleh dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Rasulullah SAW bersabda, yamuddin as-salah wa sanamul amal jihad wa abdu alaikul islam al-sumtu hatta yaslamun nas. Tiangnya agama adalah salat, puncaknya amal adalah jihad, dan yang paling utama akhlak-akhlak Islam adalah berdiam sehingga manusia selamat daripada ucapannya. Alangkah bahagianya kita semua sebagai manusia apabila meninggalkan dunia ini, manusia di sekeliling kita, tetangga kita, orang tua kita, saudara kita selamat hatinya daripada perkataan kita. Tidak ada satupun yang hatinya kecewa, yang hatinya sakit gara-gara lisan kita. Karena kalau bahasa Sunda itu tisolerat letah leuwih bahaya tibatan tisolerat suku, cek bahasa Sunda. Ari tisolerat suku mah ubarna gampil, raheut aya ubarna. Upami hate nu geus raheut susah dengan ubarna. Qad yurjali jari sayfibulun walabura lima jarwal lisan. Ada harapan sembuh apabila kamu luka dengan ujung pedang, tapi di mana obat dicari jika engkau luka dengan ujung lisan? Maka jagalah lisan. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasul. Jika kamu mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada yaumil akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Apabila tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, aw liyasmut, lebih baik diam saja. Imam Syafi'i mengatakan, idza arada anukumul kalam fali ayat kirab fi kalamihi fain daratil maslahat takalam fain syaka lam yatakalam hatta tadharam. Kata Imam Syafi'i, apabila salah satu di antara kamu ingin berbicara, maka hati-hati, pikir-pikir dahulu. Kalau seandainya dalam ucapan tersebut doharatil maslahat, ada gunanya, ada manfaatnya, ada baiknya, takalam, silahkan ucapkan. Tapi kalau seandainya diragukan, ucapan tersebut diragukan manfaatnya, diragukan gunanya, lam yatakalam, lebih baik tidak berbicara. Sehingga dohir dulu, jelas dulu bahwa ucapan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Jangankan yang diragukan, jangankan yang sudah pasti buruk gitu ya. Yang diragukan pun jangan diucapkan, apalagi yang nyata-nyata bahwa ucapan tersebut bisa mengakibatkan orang lain sakit hati. Wa minna kalamil hukama, dari dan ada ucapan-ucapan al-hikmah. Man atau pegawai khairin faqad laga, orang yang mengucapkan sesuatu tapi bukan
dalam kebaikan faqad dhalla, maka itu tidak ada gunanya. Wa nadhara fi ghairi i'tibar, orang yang melihat tapi tanpa mengambil pelajaran itu juga sama. Faqad sa, itu berarti orang itu seolah-olah lupa. Wa man sakata fi ghairi fikrin, maka siapa orang itu yang berdiam tanpa pemikiran, faqadlah, itu juga bermain-main. Diam tapi tidak berpikir, main-main. Berbicara tapi tidak ada baiknya, lagu, tidak, berarti perbuatan itu, pembicaraan itu tidak ada gunanya. Jangan dilakukan. Sebab orang yang beriman itu tidak suka hal-hal yang tidak ada gunanya. Cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-30, yaitu al-hifdul farji, menjaga kemaluan, amanuhiyal nahallahu anhu, dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal zina, dari zina, waliwati, dan liwat, wa mushaqah, wa muhafadah, yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu liwat? Yang dimaksud dengan liwat itu wa idkhulul dzakar fi dubur, memasukkan dzakar ke dalam dubur. Masukkan dzakar ke dalam dubur istrinya, itu dilarang, diharamkan. Wa musaqah, apa itu musaqah? Musaqah itu ya antaf al mar'a masliha, yaitu perempuan yang melampiaskan syahwatnya terhadap perempuan lagi sesama jenis, lewat kemaluannya, itu juga sama diharamkan. Wa mufahadah, yaitu ayat para razul ma misli, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki lagi, itu juga sama diharamkan. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki lagi, perempuan berhubungan dengan perempuan lagi, suami istri melaksanakan hubungan tapi bukan yang biasa, lewat belakang umpamanya, itu kan itu sama diharamkan dalam agama. Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana faisan wa salsabila, dan janganlah kamu semua mendekati perzinahan, karena zina itu adalah sebuah perbuatan yang buruk, sangat buruk, dan seburuk-buruknya jalan. Rupanya untuk pertemuan yang sekarang cukup sekian. Insya Allah nanti kita lanjutkan dalam waktu dan gelombang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.